ternyata masyarakat ini melihat dewan itu dihilangkan N-nya, jadi dewa. Semua bisa. Artinya segala seolah-olah semua bisa. Nah, padahal kan kita legislator ini kan tugasnya kan hanya pengawasan, Ya, budgeting, dan bikin peraturan ya, perundang-undangan. Nah, artinya tetap eksekutornya adalah eksekutif. eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kembali podcast sama Riomek TV. Kali ini bersama Bung Panji. Panji Ilham, Panji selamat Ilham, ya. terus. Apa kabar Kang Dede? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, sehat ya? Advokat ya? Advokat Alhamdulillah, Pekanbaru. Alhamdulillah, Ya. baru. Baik, ini mungkin Sobat Riomek butuh inilah profil singkat Bang Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Dede udah diundang ke acara podcast Riomek dari Kang Dede. Ya. Profil singkat kalau dari saya sendiri, ya mungkin Kang Dede, nama saya Panji Ilham SH. Alhamdulillah saya ini lahir dan besar di Pekanbaru. SD dan dari SD sampai SMA itu di Pekanbaru dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi ke Jakarta. Saya alma mater Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ya singkat cerita, setelah dari kuliah beberapa tahun kerja di Jakarta, akhirnya berhijrah pulang kampung lagi ke Pekanbaru untuk membangun Pekanbaru. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tetap fokus dari keilmuan saya. Akhirnya saya jadi alhamdulillah di 2010 udah jadi advokat. Nah, singkat cerita dari advokat, di tahun 2019 setelah adanya Pilpres dan Pileg itu yang waktu itu yang untuk DPRD Kota Pekanbarunya alhamdulillah terpilihlah menjadi pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Bung Ginda Purnama. Nah, yang entah itu kebetulan atau gimana, ada kadarullah gitu. Ya, kadarullah. Kebetulan Bung Ginda Purnama itu satu alma mater juga dengan saya di Trisakti. Ya, cuman beliau masih muda ya. Muda sekali. Tapi diamanahkan sudah bisa menjadi wakil ketua DPRD saat itu. Biasa. Nah, singkat cerita ternyata pimpinan DPRD itu diberi hak untuk memilih tenaga ahli. Tenaga ahli pimpinan istilahnya. Nah, karena Bung Ginda ini background-nya adalah di bidang teknik. Mungkin dia butuh orang yang di bidang sosial atau ya itu hukum lah. Gitu. Nah, singkat cerita saya diminta oleh Bung Ginda untuk menjadi tenaga ahli beliau. Nah, dari 2019 itu saya vakum menjadi advokat. Vakum, artinya tidak bisa lagi menjadi advokat aktif yang untuk litigasi. Artinya untuk melakukan pendampingan atau bersidang di muka pengadilan. Fokus ke tenaga ahli beliau. Nah, tugas dan fungsinya yaitu memberikan masukan dan pandangan terkait kebijakan-kebijakan pimpinan. Artinya tempat bertukar pikiran, sharing. Artinya ya beliau sebagai pimpinan tentu otomatis ya lumayan berat ya tugasnya ya. Nah, itulah berangkat dari situ. Alhamdulillah sebagai tenaga ahli itu cukup memuaskan beliau di dalam membantu pekerjaannya. Di 2022 saya ditawari untuk menjadi wakil ketua DPC Gerindra Kota Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Andri Saputra. Nah, itulah terjun saya di politik. Dari 2022 itu menjadi pengurus. Nah, alhamdulillah juga di 2023 dipercaya juga untuk menjadi salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra untuk Kota Pekanbaru. Nah, artinya harus ada pengkaderan ya, mungkin ya dari Partai Gerindra sendiri juga harus ada pengkaderan. Nah, dilihat juga pengalaman dari 2019 itu menjadi tenaga ahli pimpinan, artinya selalu ikut kan?
bagaimana wakil rakyat turun ke masyarakat, bagaimana menjemput aspirasi masyarakat, bagaimana mensosialisasikan peraturan daerah yang udah diparipurnakan. Artinya sudah pahamlah dengan bagaimana tugas pokok dan fungsi dari DPRD tersebut gitu. Singkat ceritanya itu ya, kalau diceritakan panjang gitu. Terus ini kan udah kayak serius nih terjun ke parlemen kan. Kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang kurang dari Pekanbaru nih? Kira-kira pengen berenang. Nah, nah itu dia. Ini menarik nih, Kang Dede. Artinya dari 2019 itu saya ikut menjadi tenaga ahlinya Bung Ginda. Itu banyak tuh terjadi itu di masyarakat itu. Pak, ini daerah kami kok nggak diperhatikan. Pak, ini begini, ini begini, ini begini. Ya, gitu kan. Nah, di situ saya mulai mempelajari, saya melihat, saya terjun, saya lihat. Ternyata masyarakat ini melihat dewan itu dihilangkan N-nya, jadi dewa. Semua bisa. Artinya segala seolah-olah semua bisa. Nah, padahal kan kita legislator ini kan tugasnya kan hanya pengawasan, budgeting, dan bikin peraturan perundang-undangan. Nah, artinya tetap eksekutornya adalah eksekutif. Dan yang memegang anggaran itu adalah eksekutif, kepala daerah gitu. Nah, artinya yang bisa membuat janji ketika, ya mohon maaf nih, ini masa kampanye gitu ya. Yang bisa bikin janji itu hanya kepala daerah ketika dia ingin mencalonkan sebagai kepala daerah. Calon legislatif itu nggak bisa bikin janji, dia hanya bisa berupaya bagaimana aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat itu dia sampaikan ke eksekutif dan dia kawal gitu. Dia nggak bisa menjanjikan. Dia mau menjanjikan A sampai Z, satu janji sampai 1000 janji, kalau eksekutifnya bukan nggak mau, artinya tidak mengeksekusi. Ya tidak mengeksekusi ya juga bisa. Ya artinya tergantung pengawalan kita sebagai wakil rakyat gitu. Nah, artinya juga di dalam satu dapil itu banyak kursi. Artinya ada dari berbagai macam partai ya dalam satu dapil itu. Nah, artinya mungkin ketika si daerah ini tidak terperhatikan oleh si dewan yang ini, kan masih ada dewan yang lain. Nah, cuma artinya apa? Menurut hemat saya nih, saya melihat, saya perhatikan itu, memang dalam satu dapil itu para dewannya harus guyup. Bareng-bareng. Harus ya. Kalau ingin membangun dapilnya itu, daerah pemilihannya itu. Seirama. Harus seirama. Itu yang saya perhatikan. Artinya semuanya itu berawal dari mana? Komunikasi. Artinya yang harus dibenahi itu adalah komunikasi dulu. Nggak akan bisa daerah ini, kita kalau saya berbicara Pekanbaru, seolah-olah saya maju kepala daerah jadinya nih. Kecil dulu lah, kita bicara yang realistis dulu. Daerah pemilihan dulu lah. Senaplan. Saya kebetulan daerah pemilihan saya Kecamatan Senaplan dan Kecamatan Payung Kaki. Dari Partai Gerindra. Jangan lupa. Siap. Nomor 2. Nomor urut 2. Jadi kita bicara yang dari dapil kita aja dulu. Gitu. Bagaimana kita bisa benahi dapil kita ini? Kita kan bukan Superman. Ya. Artinya kayak Senaplan 6 kelurahan. Payung Kaki itu 6 kelurahan. Ada 12 kelurahan berarti kan satu dapil itu. Ada berapa kursi? 6 kursi. 6 kursi. Nah, 6 kursi ini nggak akan mungkin ada Superman-nya dalam satu daerah pemilihan itu. Tim dong harusnya. Tim 6 orang tadi. 6 orang tadi itu kita guyup, kita duduk, bagaimana kita membangun negeri kita ini. Kita nggak, kalau udah duduk itu kita nggak lihat lagi. Oh itu kan nggak saya, itu kan nggak saya. Ya kan dia wakil rakyat udah. Ini kan wakil rakyat, sama-sama wakil rakyat untuk di daerah pemilihan itu. Nah cuman yang menjadi catatan juga, misalnya dari beberapa kelurahan kan yang menjadi persoalan sekarang itu miskomunikasi, makanya saya bilang adalah komunikasi. Misalkan contoh si Dewan A di kelurahan, si Dewan A ini di kelurahan ini dia suaranya nggak ada nih. Dia berarti kan menganggap wilayah ini tidak mau dia sebagai wakil rakyatnya. Artinya tidak memilih dia. Ya dia tidak akan memperhatikan wilayah ini. Artinya dia memperhatikan wilayah yang memang suara dia, yang rakyatnya ingin mempercayakan dia sebagai wakilnya. Nah, inilah yang harus dikomunikasikan antara Dewan A dengan Dewan B. Dewan A tadi suaranya kan nggak ada nih di kelurahan yang ini. Ditanya sama Dewan B, suaramu kan banyak di situ tuh. Tapi di sini kan enggak.
yuk kamu perhatikan yang di situ, saya perhatikan yang di sini, guyup. Insya Allah tuh kalau komunikasi itu lancar, terbangun semuanya. Nah, makanya saya tidak pernah dalam berkampanye atau bersosialisasi ke masyarakat itu berjanji 1000 janji tidak ada. Saya realistis. Nah, kebetulan basic saya sebagai advokat atau basic saya di hukum, saya lebih memfokuskan diri saya itu lebih ke terkait masalah hukum. Yang pasti itu tertib lalu lintas. Ya. Tertib lalu lintas, bagaimana nanti saya kalau insya Allah ya Allah ridho, kalau mentakdirkan saya emang diamanahkan untuk bisa menjadi anggota dewan, fokus saya itu terhadap masalah hukum. Bagaimana saya bisa bermitra atau berkolaborasi ke pihak kepolisian, pihak kejaksaan, terkait masalah hukum. Dan terkait masalah misalnya konstituen di daerah pemilihan saya itu terjadi, ini biasa nih, di rukun tetangga, rukun warga ini ada keributan A dengan B, atau misalkan dengan bisa jadi warga sini dengan warga luar. Nah, itu jangan buru-buru langsung bikin laporan-laporan dulu. Panggil dulu wakil rakyatnya. Gitu loh. Apalagi sekarang ini kan juga Polri, Kejaksaan kan juga ada samain kan RJ sekarang ini, istilahnya restoratif justice. Nah, artinya tidak melulu semua perkara harus dibawa ke ranah hukum. Artinya coba mediasi dulu. Nah, di situ fungsi wakil rakyat tadi. Nah, saya nggak ada tuh bikin janji ini di aspal, ini begini, ini begini. Saya bikin, kalau mau saya bisa. Jangankan 100 janji, 10.000 janji pun bisa ya kalau hanya sekedar janji ya. Tapi bisa nggak direalisasikan nanti? Nah, tergantung nanti kepala daerah ya, eksekutifnya bagaimana mengeksekusinya nanti kan. Nah, artinya semua komunikasi. Terus yang kedua terkait masalah pelayanan publik. Itu yang saya perhatikan juga. Masalah pelayanan publik, masalah ya terkait perizinan, kita membantu UMKM segala macam. Terus terkait ya sekarang ini banyak, ya saya sendiri kan juga masyarakat. Ya kan? Kita juga masyarakat. Nah, apa yang kita bicara orang lain, kita sendiri juga masyarakat. Yang bagaimana misalnya mengurus izin ini baru datang jam segini udah. Ya. Ya paham ya. Nah, gitu. Jadi saya juga konsentrasi itu, dan itu yang bisa dieksekusi di saat itu. Misalnya Kang Dede masyarakat saya nih. Pak, ini drainase kita nih. Ini jalan rusak, semenisasi. Betul, itu nanti bisa dijemput aspirasinya di saat reses. Kan ada. Itu kan hak reses. Tapi itu mesti nunggu waktu. Artinya begitu reses selesai, setelah hasil reses itu dikumpulkan, seluruh anggota dewan dikumpulkan, diparipurnakan, baru diserahkan ke eksekutif. Sama juga ya? Nah, artinya menunggu kan? Artinya nggak bisa simsalabim. Nah, tapi yang bisa simsalabim artinya yang bisa dieksekusi di saat itu juga terkait pelayanan publik. Pak, kami lagi ngurus ini Pak, misalnya perangkatnya nggak ada nih. Kita bisa langsung eksekusi. Kita bisa langsung telepon kepala daerahnya, Pak, itu kok kosong di sana. Gitu loh. Misalnya yang masyarakat sakit datang ke puskesmas tidak dilayani, dia lapor ke wakil rakyatnya, kita bisa langsung eksekusi. Nah, itulah yang saya bisa artinya mengedukasi masyarakat. N-nya tadi itu jangan dihilangin ya. Jangan dianggap dewa. Tapi artinya segala sesuatu itu bisa dieksekusi yang terkait masalah pelayanan publik. Kalau yang infrastruktur butuh waktu, dan itu saya nggak mau berjanji-janji manis ke masyarakat. Dan itu saya edukasi. Ke masyarakat itu saya edukasi. Jadi kalau hari ini saya ngomong ini, misalnya insya Allah Allah ridho 2024 dilantik, jangan berpikir 2025-nya langsung terrealisasi. Nah, itu yang harus edukasi. Nah, gitu. Makanya nggak salah ketika sekarang ini di tahun politik ini banyak masyarakat bilang apa? Saya nggak mau milih yang itu lagi, kenapa? Kemarin banyak janji waktu 2019, satu pun nggak terrealisasi. Ya itulah akibatnya waktu kemakan janji yang waktu di 2019. Nah, gitu Kang. Jadi artinya itu yang saya cerdaskan itu. Dan saya juga menyampaikan ke masyarakat saya itu 2024 sekarang, artinya nanti 2029 ya. Nah, jangan sampai 2029-nya kalau Allah ridho saya duduk, jangan sampai masyarakat tuh ngomong, nggak mau lagi pilih, dia dulu banyak janji waktu 2024. Nah, makanya itu saya nggak berjanji terkait
masalah-masalah Iya, yang iya. bukan Tupoksinya. iya, bukan tupoksi, yang artinya emang kita sendiri nggak bisa ngeksekusi Iya, secara iya, iya. langsung saat itu, gitu loh. Karena eksekutif tugasnya. Eksekutif yang bertugas, kita mengawal. Ya. Nah, itulah namanya reses tadi itu menjemput aspirasi. Nah, itu yang saya edukasi terus. Jadi saya ingin mencerdaskan juga masyarakat, artinya kalau seandainya masyarakat yang saya sosialisasikan tidak akhirnya mendukung saya, Ya. ya nggak apa-apa juga. Silahkan dukung yang memberikan janji. Tapi nanti di 2029 jangan jelekkan ya orang yang ngasih janji tadi. Iya, iya, Nah, iya. itu aja fair kita. Saya orangnya biasa kan udah 14 tahun Ya. di dunia yang A, B, B. Ya. Oh, jadi saya orangnya tegas. Nah, itu terkait masalah pelayanan publik. Itu yang bisa diskusi. Ya. Ini gimana dengan yang apatis tuh? Kan namanya yang pemilih apatis tuh. Udah Ya, ganti-ganti kami gini-gini aja tuh. Menyikapinya gimana? ya artinya edukasi tadi itu Enggak sih ya? juga. Dan itu juga mengedukasinya juga misalnya kita punya tim. Ya. Tim tadi juga kita edukasi dulu. Oh, iya, iya. Jadi gini, ketika saya dengan tim itu, saya bukan seolah-olah ya, kayak seperti bukan tanda kutip lah, kayak ngasih kuliah dulu. Hmm. Mereka dulu yang saya edukasi, yang saya cerdaskan dulu. Iya, iya, iya. Baru mereka bisa mencerdaskan yang lain, baru bisa memberikan pemahaman-pemahaman ke masyarakat. Karena kita kan nggak bisa, itu tadi, kita bukan Superman kan, Ya. kita super tim. Ibaratnya 12 kelurahan, mesti ada tim-tim kan gitu. Nah, mereka dulu yang kita kasih edukasi seperti itu. Nah, yang apatis itu tetap kembali ke mindset mereka. Itu tadi efek trauma masa lalu kan, Ya, trauma. trauma masa lalu. Nah, artinya itu yang kita edukasi kembali gitu loh. Nah, itu Kang. Kalau yang ya ada juga kan yang emang mereka tanda kutip mereka bukan tidak ini tapi sudah malas dengan dengar janji itu saya juga dengar sendiri kok. Ada yang bahkan bilang pokoknya semua untuk yang pileg saya nggak ada yang nyoblos, saya cuma coblos presiden saja. Ada yang kayak gitu. Tapi akhirnya saya panggil, saya buat diskusi. Tapi kalau tidak memilih wakil rakyatnya, ketika terjadi sesuatu di wilayah ini, nanti jangan salahin wakil rakyatnya karena Anda sendiri tidak memilih, tidak terwakilkan suara Anda di Ya, ya, ya. parlemennya gitu loh. Wakil rakyat Anda nggak ada gitu. Ya, ya, Kalau ya. Anda nggak nyoblos, Anda nggak ada wakil rakyat. Betul. Sesimpel itu sebenarnya. Ini terkait pemilih Gen Z ya. Pemula, Nah, pemula. kan lebih 56% kayaknya. Ya. Gimana nih untuk merauknya? Kalau di dapil kita sendiri, saya ngomong itu realistisnya seperti itu. Realistisnya seperti itu. Artinya kalau ada juga nih yang pemilih-pemilih pemula, bagaimana nanti kami mencari lapangan pekerjaan, bagaimana nanti kami bekerja, bagaimana ya A, B, C, D-nya. Saya sampaikan. Nah, itu edukasi satu lagi. Ketika kita berjanji, kita berjanji A, begitu insya Allah misalnya si dewannya ini duduk di parlemen, ternyata dia berada di komisi yang bukan yang dijanjikannya sama yang tadi itu. Misalnya dia menjanjikan misalnya maaf ya baik pendidikan lah misalnya katakanlah begitu. Ternyata dia duduknya di komisi 4 misalnya. Komisi 4 terkait infrastruktur. Karena pendidikan ini berada di komisi 3. Nah, artinya kan lain yang dijanji itu yang makanya karena saya sudah ada di sana dari 2019 sebagai tenaga ahli itu, makanya saya begitu paham. Artinya yang dijanjikan ini begitu dia sudah menjadi dewan, beda komisinya, mitranya beda, OPD-nya bermitra dia itu beda dengan yang dijanjikannya. Akhirnya nggak terrealisasi. Nah, makanya saya bilang, guyup tadi. Bareng-bareng. Ya, misalnya saya ngomong dengan masyarakat sini, saya sampaikan ternyata saya di parlemennya ternyata di komisi yang tidak yang sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi. Nah, kita kan ada fraksi. Nah, mungkin teman fraksi kita yang berada di komisi yang bersangkutan. Nah, itu bisa dikomunikasikan. Tapi artinya apa? Karena mitranya untuk si A ini berada di komisi yang teman fraksi kita. Nah, kitanya nggak di mitra kita di situ. Ya artinya hanya bisa mengkomunikasikan gitu loh. Makanya
janganlah membodohi masyarakat, artinya dengan cara-cara yang seharusnya diedukasi, masyarakat juga harus dikasih pintar terkait masalah-masalah itu. Jadi jangan semuanya demi meraup suara, akhirnya disampaikan semuanya. Akhirnya nggak salah juga, akhirnya ketika masyarakat beranggapan si dewan ini menjadi dewa. Karena ketika berkampanye dia menyampaikan semuanya, ngasih janji semuanya. Kan masyarakat jadinya, wah keren ya jadi dewan ini. Dia bisa segalanya ya. Nah, soalnya dia eksekutif ya. Ternyata setelah dia duduk, dia nggak berada di komisi yang bersangkutan. Itu, jadi saya realistis orangnya. Karena pengalaman profesi saya juga mengajarkan saya, karena profesi saya kan ada kode etik. Aduh, ini kalau kita bekerja menghalalkan segala cara, artinya manusia kan punya pikiran seperti itu. Tapi ada yang membuat kita, yang membatasi kita untuk tetap di track. Apa? Kode etik. Kalau kita muslim nih, kebetulan kita berdua muslim ya. Pasti kan ingin melakukan sesuatu nih. Tapi kan dia berpikir, ada halal haramnya. Ada agama yang membatasi kita untuk tidak melakukan itu. Nah, kalau di profesi saya, kode etiknya lah. Kitab sucinya kan kode etik ya. Nah, artinya karena sudah terbiasa bekerja dengan memakai kode etik, makanya saya nggak mau. Gitu, nggak mau saya hanya untuk demi meraup suara, ngomong janji itu saya nggak mau. Realistis saja. Makanya saya bilang tadi, intinya ada di komunikasi. Bagaimana kita di satu dapil itu nanti dewannya itu guyup. Kan gampang. Bareng-bareng semua. Ya, makanya yang bisa emang dikomunikasikan itu kalau dia connect, ada chemistry di antara sesama dewannya. Mudah-mudahan lah. Iya, makanya saya berharap juga insya Allah dengan komunikasi yang baik semuanya bisa. Itu aja sih, Kang. Itu cara saya membangun negeri ya. Artinya bisa membangun kota ini dimulai dulu lah, nggak usah muluk-muluk, jangan kota Pekanbaru dulu lah. Dapil dulu lah. Oh, kalau nanti misalnya ada para pendengar atau yang lain bilang, bagaimana kami yang di sini? Ya, di situ kan misalnya di kecamatan atau dapil yang lain. Nah, di situ kan juga ada wakilnya mereka. Nah, gitu. Nanti kalau untuk keseluruhan Pekanbaru, baru kita ngadunya ke enggak, dewannya provinsi. Nah, gitu. Dapil Pekanbaru. Dapil Pekanbaru. Mereka lah yang mengakomodir keseluruhan Pekanbaru. Kita fokus saja. Kadang itu yang dibilang, kalau ibaratnya, saya selalu dengan ada lagu, tahu lagu Minang yang ini nggak? Siko capang, siko capek. Nah, siko tabang, siko lape. Akhirnya nggak dapat dua-duanya. Artinya yang kita ingin menjadi seolah-olah Superman, kita bisa membenahi kata kita, janji-janjinya membenahi Pekanbaru. Pekanbarunya nggak terbenahi, yang dapilnya tinggal. Nah, itu dia maksudnya, siko capang, siko capek tadi. Siko tabang, siko lape. Fokus saja kita. Nah, kan Kang Dede pasti paham, segala sesuatu yang dimulai dengan konsistensi, integritas, loyalitas, konsisten, insya Allah pasti ada. Makanya kita di Pekanbaru ini kan banyak tuh, kayak contoh ada bakso, orang jual bakso, legend tuh. Tukang sate legend tuh. Mie ayam legend tuh. Legendnya gimana? Kan dimulai dari yang kecil dulu. Konsisten tadi. Mulai dia berawal dari gerobak dulu, dia konsisten, dia berikhtiar, dia istiqomah di situ, akhirnya jadi besar, akhirnya legend. Nah, saya melihatnya dari mengajarkan juga ke masyarakat, jangan melihat sesuatu itu yang barang sudah jadi, lihat prosesnya dan konsisten di situ. Saya selalu diajarkan juga orang tua ya, terutama ayah sama ibu saya itu mengajarkan gitu, segala sesuatu jangan dilihat dari hasilnya, lihat prosesnya. Sesuatu itu bisa indah, prosesnya dulu. Ada yang berdarah-darah dari situ untuk yang kayak contoh lukisan dia menjadi indah, ada noda di dalam di tubuhnya, ada cat yang nggak bisa dihilangkan berhari-hari untuk menjadi lukisan yang indah, kan begitu. Ada pengorbanan di situ. Nah, tapi konsisten. Itu dia maksudnya. Cukup. Mungkin ada closing statement nih 14 Februari nanti. Closing statement saya itu buat warga Pekanbaru, terutama di dapil saya, dapil 7,
meliputi wilayah Kecamatan Senaplan dan Pangis Kaki. Saya Panji Ilham SH, nomor urut 2 dari Partai Gerindra. Berharap masyarakat Pekanbaru, khususnya Dapil 7, cerdas dalam memilih, tentukan pilihan masyarakat, jangan golput, karena nasib bangsa kita ada di tangan kita sendiri untuk 5 sampai 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, Pak Ilham. Siap. Baik, jangan lupa 14 Februari ke TPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.